Mahasiswa Teknik A Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, saya sendiri namanya Putri Simarwata. Dan saya Rode Armita. Dan saya Frisda Anggislaen. Saya Sami Novenda. Saya Kristiningan Kurtabarus. Dan saya Cirumanes Resa Petanen. Hari ini kami akan membahas atau diskusi tentang perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Kayak gitu. Ya. Dan pertanyaannya bersumber dari Sherly. Oke, kita akan berdiskusi mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia. Kita sudah sama-sama nih melewatin perkuliahan. Pastikan kita sudah banyak nih mengetahui bagaimana sih sistem pendidikan di Indonesia. Bisa jadi itu zaman SD, SMP, SMK, atau pas di perkuliahan. Nah, menurut kalian bagaimana sih perkembangan pendidikan sistem pendidikan Indonesia mulai dari dulu hingga saat ini? Kalau menurut saya ya, kalau dulu itu kan di masa penjajahan Belanda ya, itu kan ada didirikan sekolah yang diusulkan oleh para bupati kan. Tapi sekolah itu hanya dikhususkan untuk orang-orang pilihan yang nantinya akan digunakan untuk mendukung usaha dagang Belanda. Jadi mereka itu sih diajarin cuman membaca, menulis, sama berhitung. Jadi sekedar aja gitu kan. Terus semakin meningkat, didirikan taman siswa oleh Ki Hajar Dewantara gitu ya kan. Nah dari situlah Ki Hajar Dewantara itu menjadikan itu sebagai gerbang emas untuk menuju kemerdekaan dari bidang pendidikan dan kebudayaan. Oke, berarti Ki Hajar Dewantara ini merupakan sosok bapak pendidikan Indonesia yang sudah sangat berjasa. Membuka untuk pendidikan lah ya. Iya, sangat berjasa dalam dunia pendidikan. Oke, untuk selanjutnya nih, apa saja sih kebijakan dan tindakan yang ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Untuk saat ini paling siswa itu atau di sekolah itu udah mau membuka kurikulum Merdeka ya. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka itu dibuat untuk siswa lebih aktif lagi untuk mencari atau lebih fleksibel untuk mencari pelajaran itu sendiri seperti itu. Jadi guru juga ada fasilitas untuk program guru penggerak seperti itu. Jadi guru sama siswa udah harus aktif untuk mencari pembelajaran seperti itu. Oke, berarti kalau misal pembelajaran kan ada kurikulum nih yang akan berlaku gitu kan. Nah, kalau menurut kalian nih, bagaimana sih perbedaan kurikulum yang dulu sama yang saat ini? Nah kalau menurut saya nih ya, perbedaan kurikulum yang sekarang ini kan kita kurikulumnya Merdeka. Nah kalau sebelum-sebelumnya itu kita flashback lagi di perjalanan KTSP, kurikulum 2013 sampai sekarang kita kan Merdeka. Nah itu sih sebenarnya untuk tujuan pembelajarannya itu sama, untuk mencapai suatu pembelajaran kan. Tapi kan beda jalan-jalan, apanya itu namanya, misalnya kita bilang prosesnya yang berbeda-beda. Nah, dimana kalau di kurikulum 2013 ini kan itu lebih terlibatnya tuh si siswa. Kita lebih mengapakan siswa yang lebih kayak guru tuh lebih hanya aktif ya, lebih aktif, guru hanya fasilitator ya kan. Nah, dimana pertama itu kalau di kurikulum Merdeka tuh guru kan dia berperan sebagai fasilitator dan pembimbing ya kan. Sedangkan kalau untuk sebelumnya guru itu cenderung berperan sebagai penyampai informasinya, jadi semua berpusat pada guru. Kalau yang sebelumnya, nah sekarang untuk ke kurikulum Merdeka ini siswa itu lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran, terus menentukan topik dan untuk minatnya itu kita lebih ke siswa apa yang Siswa mau ya, siswa kita mendorong siswa ya untuk jadi lebih gurunya aktif. mendukung gitu ya. Bebas seperti itu ya. Terus kalau di kurikulum Merdeka ini kan kita juga mendorong proyek untuk pembelajaran berbasis masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan tantangan di masyarakat, sehingga kurikulum Merdeka ini berupaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif, fleksibel, terus relevan, mengedepankan pengembangan karakter dan kompetensi pada siswa. Oke, seperti itu. Berarti kan sistem kurikulum saat ini dia lebih bersifat fleksibel atau lebih bebas, Tidak memaksa. berarti sesuai lah ya namanya dengan kurikulum Merdeka. Oke. Tadi kan sudah katanya kan kurikulumnya itu Merdeka, membebaskan siswa. Ada nggak sih model-model pembelajaran yang masih membelenggu
untuk saat ini, pembelajaran saat ini? Sepertinya sudah tidak ada ya. Semua sistem pembelajaran sekarang itu memang sudah betul-betul membebaskan anak-anak untuk berkreasi gitu. Kalau memang dia tidak suka dengan bidang tidak mampu dengan bidang satu bidang, dia boleh memilih bidang yang memang dia sukai gitu. Jadi untuk saat ini yang sudah berjalan, semua siswa itu sudah dibebaskan sesuai dengan kemampuan, kreativitas mereka gitu. Kegiatan di kurikulum mereka ini pun banyak, semua termasuk P5 gitu kan. Jadi memang betul-betul sudah memerdekakan murid, tidak seperti zaman dulu memaksa gitu. Oke, untuk saat ini kan tadi kan tidak ada yang membelenggu, kemudian dari itu kan dari segi kita nih untuk guru gitu kan, untuk siswa. Kalau misalnya untuk mahasiswa, pasti kan saat ini juga dengan sistem merdeka juga kan, apalagi saat ini kita PPG calon guru ini menerapkan sistem merdeka juga. Itu bagaimana? Apakah sama seperti yang dirasakan dengan siswa yang masih bersekolah? Apakah sama dengan kita yang masih di perguruan tinggi? PPG calon guru, kawan-kawan ngerasa nggak kalau kita itu belajarnya juga lebih mencari tahu? Terus apalagi yang kita alami di PPG ini? Mengeksplor sendiri, Belajar mandiri, ya. Belajar mandiri. Kita memecahkan masalah sendiri Iya. secara Berkelompok, berkelompok, diskusi. Dominan Betul. kelompok Iya. ya. Kita ada diskusi, kita pecahkan masalah, kemudian kita simpulkan, kita demonstrasikan. Ya, jadi dari cara belajar kita yang seperti ini, kita sebelum melakukan udah lebih merasakan lah ya, udah lebih dulu merasakan gimana dampak baik dari kurikulum merdeka itu. Bahwa sebelumnya nih, pertama kali kurikulum itu ada, ingat nggak tahun berapa? 1946. Terus Kalau 45 ininya ya, pendidikan Masih yang belum ikut tadi. Terus? mahasiswa. Kalau Mak Ciro? 52, terus Rode 45, Kristen. Sama 45 juga. Jadi kurikulum pertama itu kawan-kawan ada 1947, Oh. 1945 masih merdeka. Jadi sekalian meluruskan yang dibilang si Christine, waktu dulu itu di zaman Belanda kita itu belajar sekolah, tapi dia untuk kepentingan kolonial kayak gitu, karena di masa penjajahan. Jadi setelah 45 kita merdeka, 1947 kurikulum pertama ada kayak gitu. Dan perjalanannya itu sampai sekarang di 2024 kita boleh merasakan di kurikulum merdeka kayak gitu. Jadi kalau dulu pendidikan itu berdasarkan usia klasifikasinya, sekarang itu pendidikan bukan hanya mengajar, tapi tergolong di dalamnya pengajaran, pendidikan, dan juga kebudayaan kayak gitu. Jadi setiap anak itu ada kodratnya masing-masing. Jadi kalaupun kita hari ini di kelas ini, pasti Rode beda kemampuannya dengan si Minatnya juga. Christine, minatnya juga gitu. Jadi lebih memerdekakan kita lah ya. Artinya kita tidak dibuat akan satu tolak ukur, tapi setiap perkembangan kita itu kita didorong untuk menemukan Bisa potensi. mengeksplor. Iya benar. Apa yang udah kita punya. Karena sejatinya itu tujuan dari pendidikan itu supaya setiap peserta didik itu memiliki keterampilan dan kecakapan untuk hidup secara mandiri dan bertanggung jawab di masa depan kayak gitu. Jadi ada yang mau kawan lagi tambahin tentang kurikulum merdeka sekarang? Sudah pas Kak? Ya kurikulum terbaik lah ya, karena kan kita pun pernah sekolah ya sebelum kurikulum merdeka ya. Dulu kita gimana kita ya memang betul-betul berpusat kepada guru gitu, gimana kita merasakan kurikulum yang memang tidak memerdekakan kita gitu ya. Lebih membelenggu. Iya, membelenggu kita kan. Berarti sekarang belenggu itu sudah ini lah ya, sudah mulai Dihilangkan. perlahan. Jadi demikian teman-teman yang jadi podcast kita hari ini, sedikit dan banyak bicara tentang perjalanan kita yang menjadi masukan atau menambah wawasan kawan-kawan. Kalau ada yang kurang boleh diluruskan. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye.